Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan nama saya Dewi Retnaningsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten dengan nomor induk mahasiswa 23080900566. Hari ini pada tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Sanjaya Gunung Kidul. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mengajar kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga dengan materi statistika ukuran pemusatan data, min, median, dan modul dengan model pembelajaran problem based learning berbantuan Canva. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Kak Valen sudah sehat? Sudah. Mbak Yola sehat ya? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa. Salah satu pimpin doa, Mbak Indah. Mari kita berdoa. Kami berangkat sampai kami bertemu di kelas Tuhan. Sekarang kami akan mulai proses belajar mengajar kami. Semoga Engkau melindungi dan membimbing kami sampai akhir nanti. Amin. Dan kita dan putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Mbak Indah telah membimbing doa pada pagi hari ini. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian. Untuk Mbak Brigita Anissa, Mbak Francisca Elizabeth, Mbak Indah Ayu, Mbak Indah Permatasari, Mbak Kumala, Mbak Margaret, sakit. Ada izinnya? Ada. Mbak Maria Rosa, Mbak Martina, Aisyah, Mbak Trimulan, Mbak Valen, Ibu, Mbak Yola. Baik. Yang tidak masuk Mbak Maria karena sakit, izinnya ada. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian persiapkan dulu. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Dicek kembali kebersihan kelasnya. Di samping kanan kiri adakah sampah? Tidak ada? Sudah siap ya? Sudah. Sebelum kalian buka dulu buku kalian, agar kalian juga menunjukkan kesiapan kalian. Ya? Baik. Kita sebelum
sebelum masuk ke materi kita menyanyikan lagu belajar Pancasila yang menunjukkan bahwa kita merupakan pemuda Pancasila. Dengan sikap berdiri kita mulai menyanyikan sama-sama. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, definisinya dapat menyampaikan tentang sampaian pembelajaran untuk materi statistika. Ya, sampaian pembelajarannya akan kita baca bersama. Dari peserta didik dapat menampilkan dan mengisi berdasarkan statistik yang sesuai bentuk distribusi data untuk memberikan nilai benar. Kemudian dengan berdasarkan kawan tidak khawatir standar deviasi untuk perbedaan dua atau lebih guna data. Ya, itu tadi cara pembelajarannya ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran di sini Bu Dewi akan menggunakan dengan model tes seperti yang diharapkan peserta didik dapat melakukan ukuran pemusatan data, median dan modus pada data tunggal dan data berkelompok dengan benar. Selanjutnya di sini kita melihat video tentang statistika dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Seperti yang kita lihat pada judul video ini, kita akan membahas mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk memahami keadaan yang terjadi. Tak jarang, informasi yang kita peroleh berasal dari perhitungan matematis dalam bentuk statistika. Pada video ini adalah sejumlah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Menggunakan statistik untuk mempraktikasi risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis aktivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Investor juga menggunakan statistik untuk memahami risiko dan potensi dari sejumlah saham, sehingga mereka dapat mengambil investasi yang menguntungkan. Bidang transportasi, statistika dalam bidang transportasi dapat mencakup dua infrastruktur atau moda transportasi itu sendiri. Pemerintah dalam bidang transportasi biasanya memanfaatkan salah perhitungan statistik untuk mengukur prioritas apakah mereka butuh untuk diberikan infrastruktur baru, berkeuntungan atau melibatkan setuju dari kebutuhan umum sebuah peraturan baru terkait transportasi. Kesimpulan pada video ini, pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Hal ini tentu meningkatkan kebutuhan perusahaan akan ahli statistika. Sekian dari video Ini tadi adalah video tentang statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari di sini data statistika itu dapat dalam bidang apa saja tadi? Bidang pemerintah, bagian ibadah, bidang matematik, olahraga, finansial, dan organisasi. Ada berapa? Ada 6. Kemudian dari kesimpulan tadi didapat pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari apa?
menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat mengacu pada berbagai bidang lain, berbagai bidang lain. Hal itu tentu meningkatkan perhitungan usaha ya. Hal itu tentu meningkatkan kebutuhan perusahaan akan ambil statistika. Tetapi pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya langkah-langkah dalam program belajar learning yaitu yang pertama orientasi peserta didik dalam manfaat masalah, kemudian yang kedua mengorganisasi peserta didik. Selanjutnya langkah-langkah dalam program belajar learning yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, ini penelitian individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahkan masalah. Jadi nanti di dalam program belajar nanti kita akan mengerjakan dengan soal individu dan kelompok. Dan itu kita bikin. Ya, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara kalian menentukan median dan modus pada data tunggal dan data kelompok? Jadi nanti ada data tunggal dan data kelompok. Di sini nanti kita akan menggunakan data tinggi badan siswa kelas 10 PKJ yang sudah kita data. Kemudian teknik penilaian nanti ada penilaian asesmen formatif, yaitu penilaian individu dan penilaian kelompok. Kemudian ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Di sini ada soal. Ada 4 orang siswa laki-laki di kelas 10. Tentukan median dan modus dengan menggunakan hubungan data ini. Siswa ada Lukas, Miko, Ian, dan Chandra. Tinggi Lukas 176, Miko 176, Ian 178, dan Chandra 189. Nah, med itu adalah nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata dari kelas siswa itu berapa? 179,7. Itu adalah nilai rata-rata dari keempat siswa. Tingginya itu rata-rata 179,7. Kemudian untuk mediannya, median itu adalah nilai tengahnya 179,7. Itu adalah nilai rata-rata dari keempat siswa. Tingginya itu rata-rata 179,7. Kemudian nilai mediannya adalah nilai tengahnya, yaitu 170. Kemudian modus itu nilai tinggi yang sama atau yang sering muncul, yaitu 170. Nah, ya, jelas ya. Itu adalah sedikit tentang mean, median, dan modus. Selanjutnya, di sini pengertian mean adalah rata-rata ya, median, selanjutnya di sini ada rumusnya dari data tunggal. Menentukan nilai mean atau rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Di sini ada contoh 176 tambah 178. Nah, jumlahnya 121 bagi 4 dapat meannya adalah 180,1. Yaitu X1, X itu adalah nilai tengah. Jadi X1 kali F1. F1 artinya frekuensi. Jadi X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah X3 kali F3 ditambah sampai X ke N dikali F ke N dibagi F1 tambah F2 tambah F3 tambah F ke N. Keterangannya tadi Xn itu adalah titik tengah kelas, kemudian F itu adalah frekuensi. Rumus untuk mencari median. Nah,
1 baru dipangkatkan K dibagi 2. Karena N itu sendiri adalah jumlah observasi. Kemudian untuk rumus mencari modus, rumusnya M ditambah H dikali Fn dikurangi F1 dibagi Fn kurangi F1 ditambah Fn kurangi F. Dan keterangan L itu adalah batas dalam kelas modus atau modal. Kemudian H adalah ukuran intervalitas. Kemudian Fm adalah frekuensi kelas modal atau modus. F1 adalah frekuensi kelas modus. F2 adalah frekuensi kelas sesudah kelas modus. Jadi agar mudah diingat, itu adalah median adalah modus adalah sering muncul. Itu agar mudah diingat seperti itu. Selanjutnya di sini ada tabel tinggi badan siswa kelas 10 TKJ. Nah, sebelum masuk ke ini jadi akan membagi KPD. Sebelumnya kalian menempati duduk secara berkelompok seperti kelompok yang sudah berdiri. Bagi, ya, silakan. Akan dibuka
presentasi nanti berapa orang? Satu orang ya. Ya nanti maju aja ya, maju ke depan ya. Nanti untuk presentasinya semua sudah maju ke depan. Ya. Nanti hasil pekerjaan kelompok nanti ditulis apa? Ya, kita mulai untuk presentasi. Presentasi dimulai dari kelompok satu. Kelompok satu sudah siap ya? Siap. Ya, silakan untuk anggota semua anggota kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tentukan pen atau kata. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya Maria Rosalinda. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1, menganalisis data tinggi badan siswa kelas 10 TKJ, kemudian menentukan NIM dari data tinggi badan siswa kelas 10 TKJ. Berikut kami sajikan tinggi badan kelas 10 TKJ. Untuk tinggi badan antara 150 sampai 155 cm, ada frekuensi dengan 3 siswa. Dengan nilai tengah yaitu 152,5. Kemudian untuk nilai tengah dikali frekuensi adalah 457,5. Untuk tinggi badan 156 sampai 161 cm, dapat frekuensi dengan 7 siswa, yaitu nilai tengah 158,5. Kemudian untuk nilai tengah dikali frekuensi sebesar 1109,5. Kemudian untuk tinggi badan 162 sampai 167 didapat frekuensi dengan 10 siswa dan nilai tengah 164,5. Kemudian untuk nilai tengah dikali frekuensi ada 1645. Kemudian untuk tinggi badan 168 sampai 173 dapat frekuensi sebesar 6 siswa dengan nilai tengah 170,5 dengan nilai tengah dikali frekuensi sebesar 1023. Kemudian yang terakhir untuk tinggi badan 174 sampai 179 dapat frekuensi 4 siswa dengan nilai tengah 176,5 dengan nilai tengah dikali frekuensi sebesar 700. Jadi nilai min atau rata-rata hitung X bar di atas adalah X bar sama dengan 4.941 dibagi 30 sama dengan 164,7. 4.941 didapat dari jumlah nilai tengah dikali frekuensi, kemudian 30 didapat dari nilai total frekuensi. Kemudian untuk kesimpulan, mean, median, dan modus adalah 3 ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data dan memberikan pemahaman tentang karakteristik data. Mean juga median dan modus juga terlibat dalam bidang yang kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang pemerintahan, olahraga, dan lainnya.
Yang presentasi dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Presentasi untuk kelompok 1, silakan ada yang mau ditanyakan Dari pemaparan yang sudah disampaikan, untuk rumusnya menentukan nilai rata-rata atau MET, yaitu jumlah dari perkalian titik tengah dengan frekuensi. berarti dengan jumlah frekuensi. Sudah benar ya? Ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Benar. Pertanyaan untuk jadi dari data ini pada siswa kelas 10 TKJ dengan jumlah frekuensi 30, nilai rata-ratanya yaitu didapat 164,7 itu nilai rata-ratanya. Jadi hasil presentasi kelompok 1. Selanjutnya untuk presentasi kelompok 2 dipersilakan. Dulu ya, Pagi Bu Dewi, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nikita Elisa, saya dari Sari, saya Francisca Elsa Fitri. Saya Valeria Yansa Fitri. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu menentukan median dari data kelompok. Sampai 173 cm ada 6 siswa, lalu dari 174 sampai 179 ada 4 siswa, jadi jumlahnya ada 30 siswa. Kelas median adalah dari 150 sampai 155, 160 itu 30, setengah kali 30 yaitu 15. Ternyata pada kelas interval ketiga yaitu 162 sampai 167. Untuk yang kedua kita melihat TB yang didapat dari batas kelas bawah median dikurangi 0,5. Batas kelas mediannya adalah 162 dikurangi 0,5, hasilnya 161,5. Kita mencari FK 61,5 ditambah 3, jadi mediannya adalah 164,5. Adakah pertanyaan? Kelompok Itu kan di situ yang 15 itu kan kalian terletak pada interval ketiga 162 sampai 167, tapi di tabelnya belum ada. ya. Jadi untuk letak setengah dari 30 itu terletak di jadi 10 ditambahkan dengan banyak 10 adalah 20. Jadi penjelasannya gimana? Ini 15 terletak pada nilai 20. Ya. Untuk 15 itu terletak di antara nilai 2. Kelas yang digunakan adalah kelas ketiga di antara 162 dan 167. Itu ya. Ada lagi? Mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya, nilai median dan modus adalah dua ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data dan memberikan pemahaman tentang karakteristik data. Ada lagi pertanyaan? Putaran untuk kelompok. Jadi untuk kelompok 2
Tadi menentukan nilai median. Nilai mediannya didapat. Nilai mediannya didapat dari lebih bawah kelasnya didapat 161,5. Ya, untuk angkanya setengah dari 3. Jadi angka pertama tadi adalah mencari nilai setengah dari jumlah frekuensi. Dapat 15. Dan 15 itu tadi terletak di antara nilai 20 di sini. Jadi nilai 20 itu terjadi di kelas ketiga, yaitu kelas intervalnya 162 sampai 167. Kemudian 162 ini disebut batas bawah, maka lebih bawah kelasnya yaitu 162 dikurangi 0,5. Jadi untuk mediannya didapat 164,5. Ya, jelas ya? Jelas. Tadi hasil presentasi kelompok 2 tentang median modul jelas ya? Jelas. Kemudian tadi untuk anggapan sama dengan kita sudah dikasih masing-masing kelompok ya? Ya. Nah, ini tadi adalah diskusi kelompok. Kemudian nanti kita akan ada soal untuk individu. Sebelumnya dikumpulkan dulu LKPD-nya. Ya, untuk tempat duduk masing-masing. Masih tetap semangat? Masih. Yang tetap semangat, kita SDK dulu. Itu dari Kak Aris. Kami silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, nanti yang genap menyebutkan kata hijau ya. Itu kita hijau. Jadi biar sama-sama di gitu ya. Yang saya harus ganjil kaki kita nabi hijau. Jadi menyebutkan kata kalian pilih. Kalau hijau menyebutkan hijau, yang genap pilih. Ya, fokus di hijau. Nah, saya kasih tidak. Ya. Individu kita halaman 164. Ada 2 soal dari berkaca ada menentukan nilai median dan modus. Silakan masing-masing nanti ditulis dulu tabelnya ya. Tabelnya ditulis kemudian dituliskan. Mana sudah selesai? Sudah. Sudah. Untuk dari individunya boleh dikumpulkan. Nanti akan dinilai, misalnya dilakukan besok ya. Kumpulkan. Ya. Semuanya. Jadi aku tak nanti ada masuk ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Lihat untuk refleksinya. Nah, dari pembelajaran ini tadi, apa yang Anda rasakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Nah, agak membingungkan, tetapi setelah dijelaskan paham. Ya, itu. Dirasakan ya. Kemudian kesimpulannya, nggak boleh kesimpulan dari pembelajaran kali ini mengenai median modus. Median dan modus adalah tiga ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data dan memberikan pemahaman tentang karakteristik data. Ya, itu tadi kesimpulannya ya. Nah, ini tadi disebutkan sekian. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang kuantitas ya.
Baik, terima kasih. Sebelum kalian istirahat, kita tutup dengan doa. Salah satu pimpin doa, Mbak Rosa, silakan. Lalu kita bisa segera berdoa. Dan apa yang